Worship is about loving God and loving others. Izinin kasih Tuhan menjadi bagian dari semua yang kita lakukan. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Hello guys, welcome back to our student service Radiance. Gimana kabarnya? Kayaknya udah selesai PTS ya. Gimana nih hasilnya? Buat yang dapat nilai bagus, congrats ya. Yuk dipertahanin. Dan buat kalian yang nilainya belum memuaskan, semangat terus ya belajarnya. Jangan nyerah, karena gue yakin kalian pasti bisa. Nah, hari ini gue mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah Radiance kita nih. Welcome ya guys, kalau kamu tinggal di kota Bandung, kita mau ajak kamu juga untuk datang ke ibadah onsite kita. Ibadah onsite kita diadakan di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi, serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Kalau mau tahu info lebih jelasnya, kalian bisa DM ke Instagram kita di @grabsing. Now, it's time for us to give offerings to God. Kalian bisa memberikan persembahan via transfer ke nomor rekening berikut, atau kalian bisa langsung scan QR code yang ada pakai e-wallet kalian. Selamat memberi! Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai ibadahnya. Enjoy the service! Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan kekuatan.
Engkau Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Good. You're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan.
kekurangan kasih-Mu, yeah. Ku bersyukur tuh penyertaan-Mu, ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang Kau beri, nafas yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Ku bersyukur, ku bersuka, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau selalu bersamaku, Kau selalu menolongku, Roh-Mu yang menghiburku. Terima kasih Yesus. Oh, You are so good to me. You are so good to me. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ku menikmati kasih setia-Mu sepanjang
students, gimana kabarnya kalian semua? I'm happy to greet you all at Radiant Student Service. Welcome to our final week of Defining Me. Tiny habit kita yang kita lakukan setiap hari memberi dampak besar kepada diri kita. It will define who you are. Karena itu judul dari 1 bulan ini adalah Defining Me. Apa aja sih yang menentukan diri kita ini jadi seperti apa? Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik sama kami dan hari ini kami mengizinkan Engkau untuk mengubahkan pola pikir kami agar ada transformasi pemikiran, ada akal budi yang terus berbaharui menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya mau nanya dulu nih, apa hobi kalian semua? Hal apa yang kamu senang lakukan waktu kamu sedang waktu kosong atau lagi ada kesempatan? Boleh tulis ya di kolom komen. Di sini siapa yang nulis senangnya sports atau olahraga, any sports. Atau mungkin main musik atau mendengarkan musik, anything yang terkait dengan musik. Atau kamu suka untuk bikin video-video lucu, just for fun. Ada juga mungkin yang suka gambar, entah gambar bangunan, gambar komik, pokoknya anything about drawing. Ada juga mungkin yang senang matematika, senang untuk berhitung, untuk do something yang relating with numbers, yang berkaitan dengan angka. Ada di sini teman-teman, saya yakin pasti ada juga. Dan ada juga yang senang menulis atau membaca. Ada yang senang mungkin nulis novel, nulis cerita-cerita sehari-hari, just write anything. Atau baca novel, baca buku, just read something. Tiap orang pasti punya sesuatu yang mereka suka. Dan sesuatu yang mereka passionate about that. Pasti ada teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal passionate nih, kita lihat video yang satu ini. Kira-kira mereka teriak-teriak dan passionate banget gara-gara apa ya? Ada yang tahu, ada yang notice apa itu? Atau mungkin kak saya emang gak pernah tahu soal yang kayak gituan, soal konser atau apa saya gak tahu. Nah buat teman-teman yang udah tahu banget, kalian betul sekali mereka heboh karena ini nih. Aja kita passionate ke suatu hal atau ke satu grup band atau grup apapun, ke artis or actor tertentu, boleh banget karena mereka memang do anything yang bagus, yang memang bisa kita kagumin ya. Tapi terkadang tanpa sadar kita menyembah atau worshiping hal yang kita suka banget. Wah, menyembah gimana nih maksudnya kak? Worshipping gimana maksudnya? Saya enggak sembah sujud tuh, saya enggak bersujud berlutut buat mereka, enggak tuh. Maksudnya adalah waktu kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita sampai kita mengorbankan prioritas kita yang lebih penting. Itu tandanya kita sedang menyembah hal tersebut atau worship hal tersebut. So worshiping is not about sikap tubuh kita ya, bukan tentang kita bersujud berlutut dengan lutut, bukan. Tapi lebih ke pemakaian waktu kita. Kadang kita membangun habit yang menghabiskan waktu dan tenaga kita. Karena kita mungkin ngeliatin terus, nontonin terus, scroll terus, sampai lupa sama tugas dan tanggung jawab kita. Rasanya kurang bijaksana kalau kita bersikap seperti itu. Ada beberapa teman yang suka cerita, aduh kak padahal saya niatnya hanya lihat sesuatu itu, saya nggak sebut ya, kalian tahu sendiri apa itu, hanya ngelihat di HP niatnya 15 menit deh sebelum mandi atau sebelum tidur, loh kok jadi 3 jam, 15 menit menjadi loh kok jadi 4 jam, tahu-tahu udah lewat tengah malam dan akhirnya tugas-tugas kita belum dikerjakan. Teman-teman, sepanjang bulan ini kita membahas soal habit yang membentuk diri kita. What habit that will define you guys? Ada good habit, ada bad habit, ada natural habit yang ya oke-oke aja. Kita juga bicara soal habit apa sih yang harus ditambahkan atau harus di-add
ke dalam hidup kita supaya kita punya kehidupan rohani yang sehat. Soalnya sehat gak cuma soal tubuh jiwa doang, roh juga harus sehat. Kalau tubuh jiwa sehat, rohnya enggak, sama aja. Kita akan ngerasa empty inside, kosong di dalam. Teman-teman, yang pertama habit agar kerohanian kita sehat adalah spend time with God lewat baca firman. Yang kedua, bangun relasi yang sehat yang mendukung kita untuk kenal Tuhan secara sengaja, disengajain. That's why kenapa ada small group di gereja, kenapa ada kelas pemuridan atau discipleship, itu agar kita dengan sengaja ngebangun relasi yang sehat. Yang ketiga, kita bangun habit untuk cerita tentang Tuhan secara casual, secara sehari-hari ke teman-teman kita, secara santai, nggak usah bilang dengan cara-cara yang seperti berkhotbah, tapi dengan santai. Tahu nggak, gila kemarin Tuhan baik banget. Kemarin nilai gue bagus, kemarin gue diberkati banget karena ada ini, ada itu. Just simple thing. Dan keempat yang akan kita bahas hari ini, kita akan bahas soal bangun habit untuk menyembah Tuhan Yesus. Kenapa menyembah Tuhan? Karena semua manusia pasti menyembah sesuatu selama hidupnya. Jadi as long as you live, you will worship someone or something. Tergantung dari kebiasaan kamu. Siapa atau apa nih yang kamu sembah nih kira-kira? Nah, gimana kamu bisa tahu kalau kamu sedang menyembah sesuatu? Kalau kamu bilang, enggak, saya enggak menyembah sesuatu, saya enggak suka berlebihan tuh sama sesuatu. Coba kita lihat, mungkin kamu menyembah Tuhan, that's good. Atau mungkin kamu menyembah BTS, loh kok. Atau menyembah sports, menyembah game, atau menyembah your crush, someone that you really like. Your girlfriend or your boyfriend or your best friend. Dan kalau kamu menyembah sesuatu, biasanya kamu punya fotonya. Dijadiin DP mungkin atau dijadiin wallpaper, tapi wajar aja majang sesuatu di wallpaper, wajar aja. Tapi kalau udah sampai gak boleh diganti, udah sampai gak boleh diubah, kalau diubah kamu bisa ngambek, bisa ngamuk, gak boleh diubah, harus itu. Nah, itu sudah menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa gak boleh diganti, kenapa gak boleh diubah. Kalau kamu ngomongin itu terus, itu lagi. Dan kamu rela menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan uang jajan, menghabiskan perhatian kamu untuk hal itu atau untuk orang itu. Dan kamu rela berkorban untuk hal itu atau orang itu. Nah, itulah tanda-tandanya kalau kita sedang menyembah atau sedang me-worship hal atau orang tersebut. Apakah ada sesuatu yang muncul di pikiran teman-teman semua? Wah, kayaknya saya lagi worship that thing or worship that person. Kalau iya, kalau itu bukan Tuhan, mari kita luruskan kembali hati kita. Teman-teman, Tuhan melihat hati kita. Dia peduli banget pada apa atau siapa yang sedang kita sembah. Apa yang sedang disembah oleh hati kita. Karena hati gak bisa bohong. Mungkin mulut kita bisa bohong. Oh enggak, saya mau nyembah Tuhan. Tapi tanda-tanda yang tadi yang saya sebutin sebelumnya itu menandakan apakah kita sungguh menyembah Tuhan atau bukan. Kalau hati kita menyembah hal lain yang bukan Tuhan, pasti Tuhan gak happy dong ya. Tuhan gak akan senang. Tapi apakah artinya kita jadi gak boleh suka sama hal lain? Atau gak boleh punya hobi atau gimana ya? Tentu gak gitu teman-teman. Kita bisa membangun kebiasaan yang bakal bantu kita untuk tetap menyembah Tuhan setiap hari. Bukan cuma di gereja aja seminggu sekali. Enggak, tapi menyembah Tuhan setiap hari, setiap saat. Di kitab Kolose, Paulus menjelaskan arti dari worship atau penyembahan yang sesungguhnya. Dan gimana caranya agar kita bisa menjadikan worship sebagai habit kita. Kita baca sama-sama di Kolose 3 ayat 12 teman-teman. Dibilang gini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah hal-hal yang bisa disebut worship ya. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jangan menyimpan dendam ya teman-teman. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Siapa yang suka worship, nyanyi lagu rohani, ini yang Paulus sebutin ya. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semua yang ditulis di ayat ini mendeskripsikan apa itu worship, apa itu penyembahan kepada Tuhan. Mungkin waktu kamu dengar soal penyembahan, mendengar kata worship, yang kebayang adalah ada lagu, ada orang angkat tangan, nyanyi, merem, ada alat musik, ada tari-tarian, dance, ada yang berdoa, ada baca Alkitab. Sesuatu yang biasa kita lakuin mungkin di hari Minggu ya teman-teman. Tapi dari ayat ini Paulus mengatakan kalau worship is way more than that. Worship itu lebih dari acara hari Minggu kita. Worship itu lebih dari nyanyian aja, lebih dari angkat tangan dan menyembah Tuhan 45 menit atau 1 jam selama seminggu sekali. Worship adalah berbuat baik, sabar, murah hati, lemah lembut, mengampuni orang yang menyakiti kita, jangan menendam, dan pastinya lewat nyanyian juga. Tapi dari banyak banget ekspresi worship ini, ada 2 yang Paulus highlight. Yang pertama, we can worship God by loving others. Waktu kita mengasihi seseorang, when we forgive others and be kind to others. Artinya worship bukan hanya antara saya dan Tuhan aja, tapi juga waktu saya mengasihi sesama saya, nah itulah ada ekspresi dari worship kita teman-teman. We worship when we loving others. Yang kedua, we can worship God by being thankful. Bisa lewat nyanyian. Kita bisa nyanyi, ku bersyukur padamu Tuhan, bisa. Tapi juga bisa lewat ucapan kita, terima kasih Tuhan. Thank you God for this morning, for today. Kita ucapin syukur tentang apapun, sekalipun mungkin keadaan kayaknya gak terlalu bisa diucapin syukur. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, apapun keadaannya, Engkau baik. Waktu kita mengucap syukur, itu adalah penyembahan kita pada Tuhan. Semua yang kita lakukan dan katakan diwarnai oleh sikap hati yang penuh dengan rasa syukur atas apa yang Yesus berikan kepada kita. Ayat 14 tadi saya ulang lagi nih teman-teman. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sekali lagi kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus bilang untuk selalu kenakanlah kasih. Why? Kenapa harus mengenakan kasih? Maksudnya gimana tuh mengenakan kasih? Teman-teman, love is the power and energy behind all of our worship. Tanpa kasih, without love, kita gak bisa menyembah Tuhan. Yang ada nantinya jadi kewajiban. Kalau kita mengasihi seseorang, bukan kewajiban dong buat ketemuan. Kalau kita sayang sama seseorang, bukan kewajiban dong buat chattingan, buat chat, bener gak? Tapi itu adalah kasih kita pada orang itu. Sama juga kepada Tuhan. Jadi jangan jadikan itu sebagai kewajiban. Aduh wajib nih, harus nih. Kayak seolah-olah itu adalah peraturan makan obat. Jangan ya teman-teman. Waktu hidup kita menjadi penyembahan bagi Tuhan, kita sedang menarik kasih Tuhan untuk memenuhi setiap bagian dari hidup kita. Sekarang kita mau lihat di kitab Mazmur, kitab favorit saya. Karena isinya adalah perasaan jujur dari sang pemazmur. Di Mazmur ini ada banyak feelings, termasuk sad feelings, dark feelings, ada semua di situ. So teman-teman, kalau kamu pernah ngerasa, aduh kok perasaan saya kayaknya gak begitu positif, you can read Psalms. Kamu bisa baca Mazmur karena Daud pun pernah merasakan hal-hal yang seperti itu, yang tidak positif sama sekali. Nah Raja Daud menulis lagu-lagu penyembahan dan di Mazmur 63 waktu Daud ada di padang gurun Yehuda, ia menulis tentang komitmen Daud kepada Tuhan. Dan perikopnya dikasih judul kerinduan kepada Allah. Gimana ya kok bisa rindu sama Tuhan ya? Ini menunjukkan bahwa ada perasaan yang memang bisa rindu pada Tuhan. Kepada Tuhan itu kita merasa kangen. Aduh Tuhan aku kangen banget. Pernah ngerasain kangen sama Tuhan? Kalau belum,
Minta, Tuhan saya pengen dong ngerasain kangen sama Tuhan tuh gimana. Saya pengen dong ngerasain sayang sama Tuhan. Percayalah Tuhan akan kasih perasaan itu. Dan perasaan itu sangat indah teman-teman. Mazmur 63 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini keadaan Daud yang kayaknya kering banget, udah dia ada di padang gurun Yehuda, padang gurun sendiri udah kering ya, dan dia bilang bahkan hatinya pun terasa kering. Dan dia bilang, dia percaya bahwa Tuhan ada bagi dia. Dia katakan di ayat yang kedua, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat yang ketiga, this is my favorite verse. Dibilang gini, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku memuliakan engkau. Luar biasa banget yang Daud katakan ya teman-teman. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Teman-teman, Daud sangat menginginkan Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Dia bilang, God's love is better than life. Kasih setiamu lebih daripada hidup. God's love is better than life. Luar biasa banget sampai-sampai dia bilang bahwa Tuhan, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kata-kata Daud mengajari kita untuk kita menginginkan Tuhan. Let's want God. Mari kita inginkan Tuhan lebih daripada hal-hal yang kita sukai. Yes, God is better. God is better than our food. God is better than our sport. God is better than our music. God is better than our crush. Than our friends, than everything that we have. God is better. No matter what else competes for your love and attention, God's love is better. God's love is better than life. Waktu Daud bilang, bibirku akan memegahkan engkau. My lips will glorify you. Apa yang dimaksud dengan memuliakan atau memegahkan Tuhan? Apakah kita harus tiup trompet sehingga bunyinya memegahkan Tuhan kayak ada kereta kuda mau masuk gitu. Teman-teman, coba bayangkan gini, waktu kamu ulang tahun, kamu dikasih kado oleh orang tua kamu. Dan kado itu adalah sesuatu yang sudah lama banget kamu inginkan. Mungkin itu adalah satu set kamera profesional yang mahal banget. Sampai-sampai kamu berdoa setiap hari siang malam, pengen banget nih kamera ini nih. Karena saya lagi senang banget sama fotografi. Atau HP, handphone seri terbaru yang kamu pengen banget karena pas banget sama yang kamu suka. Kamu pasti waktu dapetin hal itu bakal sangat-sangat senang. Dan kamu mungkin, wah thank you mom, thank you dad, makasih mah, makasih pa. Kamu bakal senang banget dan waktu kamu bawa kamera kamu atau bawa HP kamu, bawa alat itu atau hal itu ke kamu pakai. Kamu bakal cerita, orang-orang mungkin bilang, weh gile kamera baru, weh HP baru. Dan kita bilang, iya nih kado dari mama, kado dari papa. Kita akan cerita kepada orang-orang betapa kamu bersyukur karena orang tua kamu ngasih hadiah yang kamu pengen. Kamu pengen agar semua orang tahu betapa baiknya orang tua kamu dan betapa senangnya kamu punya orang tua sebaik itu. Itulah yang disebut glorify atau memegahkan atau memuliakan. Begitu juga dengan memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan cara kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kita ingin semua orang tahu bahwa kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita adalah hal yang sangat kita syukuri. Kita memikirkan kebaikan Tuhan dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita bilang, aduh gila Tuhan baik pisan. Hari ini gue gini. Aduh gila Tuhan baik pisan. Keluarga gue gini. Ada hal-hal simpel yang kita bilang bahwa Tuhan baik banget loh. Tuhan aduh keren banget deh. Itu kita sedang memuliakan Tuhan. Dan gak perlu di atas panggung, gak perlu di dalam gedung gereja, tapi dimanapun kita berada. Worship is about loving God and loving others. Izinin kasih Tuhan menjadi bagian dari semua yang kita lakukan.
itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita akan membawa perubahan dalam diri kita dan juga dalam diri orang lain. Di awal saya bahas bahwa ada 2 ekspresi penyembahan yang Paulus highlight. Yang pertama, waktu kita menunjukkan kasih kepada orang lain, hidup kita dan hidup orang lain akan diubahkan. Ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka nggak layak menerima kasih yang tulus karena mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Mungkin mereka mengalami masa lalu yang nggak sebaik masa lalu kalian. Kamu bisa menyembah Tuhan lewat mengasihi mereka, lewat showing good things kepada mereka. Just simple as giving something, giving support. Hal-hal yang positif yang mungkin bagi kamu biasa, tapi percayalah mungkin bagi beberapa orang itu adalah hal yang luar biasa. Dan yang kedua, waktu kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, jangan lakukan karena kewajiban atau obligation. Waktu kita mengucap syukur dengan segenap hati kita akan diubahkan from the inside out. Teman-teman, waktu kita benar-benar mengucap syukur, kita gak akan lakuin sebagai tugas. Jangan lakukan karena tugas, tapi lakukan karena hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Teman-teman, semua kebiasaan kecil yang kita bahas di series Defining Me bisa memberi dampak besar dalam hidup kamu melebihi apa yang kamu bisa bayangkan. Menurut kamu, apa yang akan terjadi pada kerohanian kamu kalau kamu jadikan worshiping God sebagai habit baru kamu? Kalau biasanya ya seminggu sekali aja deh menyembah Tuhan, hari-hari lainnya kamu lupa kalau kamu ini akan menyembah Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan setiap hari dalam setiap tindakan-tindakanmu, bukan cuma soal nyanyi, tapi soal sikapmu, soal kebaikan hatimu, soal ketulusanmu dan soal mengampuni sesama. Itu adalah penyembahan kamu kepada Tuhan. Sekarang kita coba bahas apa aja kegiatan yang bisa kita lakuin untuk mulai menyembah Tuhan setiap hari. Ini hal-hal simple yang ya bisa takes maybe 2 minutes setiap hari. Wah 2 minutes Kak? Iya 2 minutes aja. Misalnya ya, 1 langsung doa. Waktu alarm kamu bunyi, alarm pagi bunyi langsung berdoa 2 menit. Teman-teman kita semua pasti bangun pagi betul? Tapi coba tambahkan ekstra yaitu berdoa 2 menit ketika alarm kamu bunyi. Instead of langsung ambil HP dan cek semua chat ya. Tapi ambil waktu buat doa 2 menit. Kalau bangun pagi udah pasti karena kamu harus sekolah. Tapi doa 2 menit itu adalah sesuatu yang bisa kamu tambahkan. Apalagi nih yang berikutnya. Kirim encouraging message ke teman kamu. Kita semua pasti chat ke teman atau DM teman whatever lah bentuknya ya. Tapi kita bisa tambahkan kata-kata yang encouraging. Daripada cuman sekedar nanya, PR apa? Oh oke. Tambahin kata-kata encouraging, tambahin kata-kata thank you, semangat belajarnya. Atau thank you, God bless you. Thank you, God love you. Something yang membuat perasaan seseorang ini bisa meningkat. Bisa merasa bahwa oh Tuhan sayang sama saya ya. Apalagi nih, kamu bisa nyanyikan lagu worship favorit kamu sebelum tidur. Kita semua pasti tidur dong, tapi bisa tambahkan kebiasaan baru yaitu menyembah Tuhan. Dengar lagu favorit kamu, lagu worship favorit kamu 2 menit aja. Mungkin kalau satu lagu biasanya sekitar 4-5 menit, kamu bisa dengerin 2 menit tiap malam. 2 menit aja. So it will give something amazing in your heart. Apalagi nih, kamu bisa chat satu orang leaders di gereja kamu dan bilang kayaknya Kak saya mau mulai melayani ini di gereja. Saya mau bantu apapun yang saya bisa. Atau kamu udah tahu nih oh ada kesempatan melayani nih kamu daftar. Apapun yang kamu bisa. Ke gereja udah biasa. Tapi tambahkan sesuatu yang baru yaitu mulai melayani. Apalagi nih di sekolah kamu bisa berdoa buat sekolahmu waktu kamu lagi jalan dari gerbang ke kelas. Semua pasti melewati gerbang lalu ke kelas dong. Gak ada yang langsung depan kelas berhentinya ya. Waktu kamu lagi jalan kaki dari gerbang ke kelas. Jadi itu waktu untuk berdoa bagi sekolah kamu. Maybe 30 seconds, maybe 1 minute, maybe 2 minutes. Doain sekolah kamu, lepaskan berkat buat sekolah kamu. Instead of complaining about your school. Apalagi start a conversation. Mulai ngobrol dengan orang yang kelihatannya butuh teman. Kalau ngelihat orang yang butuh teman kayaknya kita udah biasa. Tapi mungkin biasanya kita antepin aja, kita just do nothing. Oh ya udah, kita lewatin aja. Kali ini start a conversation, just simple say, "Hi, gimana kabar lu? Gimana
semester ini buat lu gimana? Can you enjoy atau ada something yang mungkin kamu merasa struggle? Teman-teman, that habit is a simple one. Karena kamu selalu melakukannya. Bangun pagi pasti, mau tidur pasti, ke sekolah pasti, ke gereja of course. Tapi tambahkan satu hal kecil di dalamnya. Mulailah untuk melayani, mulailah untuk berdoa buat sekolahmu, mulailah untuk dengerin lagu worship sebelum tidur atau doa 2 menit pas kamu baru bangun tidur. Simple things yang akan mengubahkan hidup kamu. Wah, apa yang bakal terjadi Kak? Coba dulu, baru kamu bisa tahu. Saya mau ajak kalian hari ini yang pertama adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia akan menjadi sahabat kamu. Kalau kamu pengen lakuin semua habit ini, teman-teman, kalau habit ini dilakukan tanpa Tuhan, itu adalah hal yang impossible. Jadi saya mau ajak kalian, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Ikuti saya berdoa dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus, ini kami. Kami rindu untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup untuk hidup saya. Ampuni dosa saya, dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang mengampuni hidup saya, dan saya punya hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, ini adalah minggu terakhir. Kalau kamu mau untuk mengenal siapa Tuhan, mau membangun kebiasaan yang baru, defining the new you, defining you, bangun kerohanian yang sehat. Saya mau ajak kalian berkomitmen untuk punya kehidupan rohani yang sehat. Stop untuk biarin aja. Stop untuk ya udah biarin aja kayak gini aja. Enggak teman-teman. Actually you can do better. Sebenarnya kamu bisa berusaha untuk bisa lebih kenal Tuhan dan bisa lebih sehat secara rohani. Saya mau ajak kalian yang mau komitmen untuk berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami minta kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa berkomitmen untuk menjalankan kehidupan rohani yang sehat, untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, baca firman tiap hari, punya teman-teman yang mengasihi Tuhan, dan kami mau untuk menyembah Tuhan setiap hari, menjadikan worship jadi kebiasaan kami setiap hari. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, biar engkau menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kalau kalian mau untuk join small group atau punya beban doa, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa, ada counselor yang siap untuk menjawab pesan-pesan kalian. Happy weekend, God bless you.